Hai travelers, nggak kerasa ya pandemi ini sudah menghambat kegiatan kita selama hampir 1 tahun. Udah pada bosen kan di rumah aja? Ikut kita yuk jalan-jalan melalui video virtual hotel tour kita. Selamat datang di Panah House. Panah House ini penginapan minimalis yang mengusung konsep greenhouse yang berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari nomor 61 sampai 65 di Surabaya. Yuk kita langsung masuk aja. Di Panah House ini tentunya juga menerapkan protokol kesehatan untuk para tamu pengunjung dan juga para pekerjanya. Mulai dari cek suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, dan juga selalu menggunakan masker. Oh iya, di dalam Panah House ini katanya banyak banget spot instagramable loh. Yuk kita explore lebih dalam Panah House. Sambil explore, kita kasih tahu nih sejarah singkat gimana sih berdirinya Panah House. Panah House ini mulai dibangun pada tahun 2019 di bulan September, yang kemudian pembangunannya selesai sekitar Maret 2020. Rencananya mereka ingin segera melakukan grand opening, namun mereka memutuskan untuk menundanya dikarenakan adanya pandemi ini. Grand opening kemudian dilakukan pada bulan Agustus 2020. Panah House ini mengusung konsep greenhouse yang mana kental dengan bangunan ramah lingkungan dan juga minim energi listrik. Nih, akses ke kamarnya aja estetik banget kan? Akses menuju ke kamarnya ini juga diklaim sebagai salah satu spot instagramable loh. Kamar-kamar yang tersedia di sini berada mulai di lantai 2 dan juga lantai 3. Nah, kita masuk yuk ke kamar tipe yang pertama. Di room 201 ini namanya adalah Bahagia Room, yang mana ini adalah kamar dengan rate yang paling tinggi di Panah House. Kamar tipe Bahagia Room ini hanya ada satu loh guys. Kamar tipe Bahagia Room ini adalah kamar dengan fasilitas paling lengkap di Panah House, mulai dari Android TV, minibar, chiller, hair dryer, dan masih banyak lagi. Di kamar ini, toilet dan kamar mandinya kepisah ya guys. Sedikit fun fact bahwa Bahagia Room ini adalah connecting room yang langsung terhubung dengan kamar di sebelahnya, yaitu Senang Corner. Tapi sayangnya di kesempatan kali ini kita nggak bisa explore Senang Corner. Jadi bagi kalian yang penasaran gimana sih Senang Corner itu, kalian bisa langsung datang di Panah House dan menginap di Senang Corner. Terus, di Bahagia Room ini ada satu hal yang paling spesial yang nggak ada di tipe-tipe kamar lainnya, yaitu di sini ada mini balkonnya. Penasaran kan gimana mini balkonnya? Yuk kita lihat. Tada! Ini dia mini balkon dari tipe kamar Bahagia Room. Cantik banget kan guys, sangat minimalis tapi spesial banget. Nah, kalian bisa ngelihat pemandangan keluar hotel dari kamar. Masih ada di lantai 2, kita lanjut yuk ke tipe kamar selanjutnya. Kamar 203. Ini namanya adalah Gembira Room.
Gembira Room ini adalah tipe kamar di bawah Bahagia Room. Fasilitasnya tidak jauh berbeda dengan Bahagia Room, dan yang membedakan adalah di sini tidak ada minibar, tidak ada mini balkon, dan juga di sini kamar mandinya tidak terpisah. Gembira Room ini hanya tersedia 6 kamar loh guys, dengan 3 kamar di lantai 2 dan 3 kamar di lantai 3. Oh iya, semua Gembira Room di Panah House ini view-nya langsung menghadap ke jalanan. Jadi bagi kalian yang suka melihat kendaraan berlalu lalang, tipe kamar ini cocok banget buat kalian. Mari kita lanjut lagi ke kamar 205 guys. Di kamar 205 ini kita masuk di tipe kamar yang namanya Gembira Room dengan twin bed. Gembira Room twin bed ini juga tidak jauh berbeda dengan kamar di sebelahnya tadi. Cuman yang membedakan ya cuman tipe bednya aja. Jadi buat kalian yang pengen nginep di kamar dengan view jalanan tapi dengan bed yang terpisah, kalian bisa menginap di Gembira Room yang twin bed ini. Nah, kita sudah separuh perjalanan nih guys. Kita naik ke lantai 3 yuk. Gimana nih kamar-kamarnya? Gemes-gemes banget gak sih? Nah, ada spot instagramable lagi nih guys, namanya floating balkon. Tenang aja, ini aman banget kok guys kalau dibuat foto-foto. Kita lanjut ke tipe kamar selanjutnya ya guys. Jadi di kamar 310 ini adalah Gembira Premium Room. Jadi tadi kan kita udah masuk ke Gembira Room di 203. Di room 310 ini adalah Gembira Room versi premiumnya. Apa sih yang membedakan Gembira Room dengan Gembira Premium Room? Jadi bedanya di Gembira Premium ini toilet dan kamar mandinya terpisah ya guys, kayak yang di kamar Bahagia Room tadi. Sisanya sih sama aja guys. Dari fasilitasnya juga masih lengkap kok, sama lengkapnya bahkan. Nah, room 319 ini jadi kamar terakhir yang bakalan kita explore buat hari ini, yaitu Senang Room dengan double bed. Senang Room ini adalah tipe kamar dengan rate paling rendah yang ada di Panah House. Nah, walaupun dia rate-nya paling rendah, kalian jangan khawatir ya guys, karena di sini fasilitasnya tetap lengkap banget. Kamarnya juga lucu dan tetap instagramable. Walaupun kita sudah mengeksplor tipe kamar terakhir yang ada di Panah House, kalian jangan sedih dan jangan khawatir dulu ya guys, karena virtual hotel tour kita belum selesai. Nah, jadi tadi ada 5 tipe kamar yang ada di Panah House. Ada Senang Room, ada Senang Corner,
ada Gembira Room, ada Gembira Premium Room, dan juga ada Bahagia Room. Nah, kalau kalian sendiri, apakah kalian udah ada bayangan nih, kalian bakalan nginep di tipe kamar yang mana kalau kalian datang ke Pana House? Pasti kalian bingung kan ya, karena semua tipe kamar di sini estetik banget, instagramable banget, dan harganya juga sangat terjangkau. Oh iya, karena ramah lingkungan dan minim energi, di Pana House ini tidak menyediakan lift ya guys. Nah, jadi di Pana House ini nggak cuman ada penginapan aja, di sini juga ada fasilitas meeting room juga loh. Kita turun yuk, kita lihat gimana sih meeting roomnya. Nah, kita udah sampai di meeting roomnya nih guys, namanya Sukahati Meeting Room. Meeting room ini kapasitasnya 10-15 orang dengan paket meeting yang ditawarkan yaitu half day meeting dengan 1 kali lunch dan 1 kali coffee break, dan full day meeting dengan 1 kali lunch dan 2 kali coffee break. Tentunya lengkap dengan meeting equipment-nya ya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir tentang perlengkapan meeting kalian karena di sini bakalan disediain. Di dekat meeting roomnya juga ada kamar mandi yang super bersih. Nah, nggak jauh dari meeting room tadi nih guys, di Pana House juga ada kafenya nih. Namanya Nangoma. Familiar banget nggak sih sama namanya? Waktu kita wawancara dengan Bapak GM dari Pana House, beliau mengatakan Nangoma itu bahasa Jawa yang artinya di rumah. Oh iya, hampir kelupaan nih guys, kita kasih tahu nih asal-usul nama Pana House. Jadi, Pana itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kagum atau bangga. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia ada istilah terpanah. Terus kenapa sih kok bukan Pana Hotel tapi Pana House? Jadi pemilihan kata house sebagai pelengkap itu karena mereka ingin menciptakan suasana benar-benar seperti di rumah. Maka dari itu, kafenya sendiri juga diberi nama yang bernuansa rumah untuk saling melengkapi. Nah, sesuai dengan namanya, di Cafe Nangoma ini vibes-nya benar-benar kayak di rumah banget guys, mulai dari interiornya sampai menu makanannya. Mereka menyediakan menu rumahan ini buat breakfast tamu yang menginap. Dijamin deh bakal nyaman banget di sana. Nah, tapi Cafe Nangoma ini bukan cuma untuk tamu yang menginap aja loh. Jadi buat kalian yang mau nongki-nongki, vibes homey sambil nugas, bisa banget nih datang ke Cafe Nangoma. Cemilannya juga mantep-mantep nih. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau harganya kemahalan atau apapun, karena harga di sini udah disesuaikan dengan harga pandemi, guys. Nah, baru-baru ini Nangoma Cafe ini juga ngeluarin menu cemilan baru nih guys, namanya ada jasuke, ada kebab, ada lumpia, dan juga risol. Dan juga buat kalian yang mau ngopi-ngopi dengan vibes cafe seperti di rumah, juga bisa banget mampir ke kopi kompleks yang ada di Pana House. Varian kopinya lengkap banget kok. Jadi buat kalian nih pecinta kopi yang mau nongkrong sambil ditemenin cemilan-cemilan yang mantep, kalian bisa datang ke kopi kompleks yang ada di Pana House.
Ya, ternyata kita udah sampai di penghujung video. Gak kerasa ya, kita udah keliling Panah House nih, udah 15 menit lebih. Dan kita udah ngebedah tuntas Panah House, mulai dari sejarahnya, tipe kamarnya, fasilitasnya, meeting roomnya, sampai ke cafe-cafenya. Gimana guys, keren banget gak sih penginapan ini? Walaupun dia ini minimalis, tapi semuanya sudah terkemas rapi di dalamnya guys. Nah, sampai di sini dulu ya, kita ajak eksplornya. Jangan lupa buat cobain sendiri pengalaman menginap dan nongkrong di Panah House dengan pelayanannya yang super ramah. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dadah!